dalam la ilaha illallah mengandung 41 i'tiqad. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itulah seumpama la ilaha illallah diumpamakan satu pohon mempunyai buah 41. Dan buahnya itu luar biasa. Segala macam rasa ada, segala macam warna ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai la ilaha illallah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Bermula perumpamaan kalimah thayyibah, kalimah yang sangat baik. Menurut tafsir Jalalain yaitu la ilaha illallah. Itu diumpamakan ke sajaratin thayyibah, laksana satu pohon yang sangat baik atau subur. Asluha sabitun, bermula akarnya itu tetap dan kuat, tidak goyang karena angin, tidak terbongkar karena badai, topan. Wa far'uha fis sama', cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa, tidak ada mempunyai musim. Semua itu bi'idzni rabbiha, dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Itu pemisalan Allah Ta'ala bagi manusia, karena manusia menghajatkan paham dengan misal. Allah mengetahui akan apa sesuatu, termasuk manusia memerlukan amsal. Karena amsal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wayaqulullah al-amsal linnas bukan alannas. Kenapa jadi diulahkan misal? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa memaham tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplit. Ma farratna fil kitab min syai', satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta." Ambil dalam Quran apa yang kamu maksud, untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk tawar penyakit panas ada. Untuk supaya orang sayang orang kita ada dalam Al-Quran. Hukum sah dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nahnu sorab balaga mantik ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lalawanannya tiada. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat adam. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata, maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud. Apakah buktinya? Jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam
yang tidak berubah bahwa Allah bersifat maujud, yaitu adanya langit, bumi dan antara keduanya. Sesuai lagi dengan Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan. Dalil baharu alam yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah. Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandang kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu berlihat, pada dengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada, mustahil tiada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka kita disuruh mengingat Allah Ta'ala pada setiap hal ahwal. Dilarang melupakan Allah Ta'ala pada setiap hal ahwal. Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah dan kita lupa akan wujudnya Allah, maka kita mendapat akan siksa. Apa siksanya orang yang lupa akan Allah? Apa pahalanya orang yang ingat akan Allah? Hadis menyatakan yang maksudnya aja, orang yang mengingatkan Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah. Orang yang mengingatkan Allah Ta'ala tenang dan tentram, lapang dan gembira. Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Ta'ala, maka orang itu disiksa. Yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, pusang dan tegang dan stres dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baik aturan oleh Allah supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya, yang melajari ilmu yaitu mursyid, yang memimpin cara amaliyah batin yaitu murabbi. Maka Syekh Murabbi Mursyid ini adalah Rasulullah pada hakikatnya. Zahirnya memang tuan guru biasa, hakikatnya adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani, wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani." Yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru, enggan guru, tidak melihat hakikat guru itu yaitu Rasulullah. Yahdillah li nurihi man yasha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allahu al-hijab al-qulub baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam linarahu fid dunya wal akhirah bil basirah wa 'ainil adh-dhahirah. Amin. Allahumma ya rabb. Amin. Yang kedua, Allah bersifat baqa, artinya kekal, akidam artinya sedia, mustahil diduhuli oleh tiada. Dalilnya huwal awwal, itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermulaan. Dalil huwal awwal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu, Allah yang sempurna itu, Allah yang bersifat wujud itu, yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini. Apabila sudah kita berkeyakinan
merasakan dan meresapkan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa, maka kita gembira kepada Allah. Itulah yang dimaksud syukur hati, gembira kepada Allah. Syukur adalah empat. Pertama, memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua, gembira kepada Allah itu. Yang ketiga, membaca dengan lidah puji-pujian seperti alhamdulillah. Yang keempat, menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada zahirnya ini untuk yang diridhai Allah sahaja. Papantang, jangan sakit hati. Kalau orang secara global tadi, papantangnya jangan kada ingat Tuhan kesempurnaan Allah. Kalau wujud, jangan lupa akan apa. Kidam, jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya ma'rifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengerja yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Sekiranya Allah memberi paham kepada kita, sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya yang zaman dahulu. Baqa yang ketiga, Allah bersifat kekal, mustahil binasa. Dalil, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu. Artinya kita dan makhluk semua akan hancur, fana, hilang. Maka apabila sudah demikian halnya, Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur. Supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat. Pintu taubat terbuka siang dan malam. Masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu sahaja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang mempunyai pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya ada. Semua adalah yang kita ingini, semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam di dalam kebun atau di dalam Madinah, artinya kotanya taubat, yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu istighfar, masuk ke dalam situ, maka kita mendapat segala macam. Di antaranya di dalam itu kota taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa, sudah disiapkan Allah Ta'ala mencungul di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya, kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkannya itu. Misalnya kalau hendak kawin, datang bini-bini, kawin ulun. Tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia kita diketahui Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut hakikat sir di dalam. Semua ini dikatakan Allah Ta'ala. Nah, jangankan kita memakai sir, atau memakai ruh, atau memakai fuad, atau memakai lub, atau memakai galak, atau memakai saudara, tanpa yang demikian itu alatnya, udah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita. Asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya. Syaratnya taubat, pertama menyesal, kedua mencabut diri dari dosa itu, tiga mencika tidak mengulangi lagi segala dosa yang seumpamanya itu, empat kalau lawan Allah ketinggalan nang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk,
tambahannya umpama mengambil hak makhluk, kembalikanlah yang diambil itu. Umpama menyunten handphone orang, bolehkan ke ampunnya. Lamun ampunnya mati, warisnya. Lamun warisnya kalau diketahui jual, maka jual handphonenya, maka buat ke masjid duitnya. Niatnya gasan pahala si ampunnya. Begitulah. Nah, itu nang mudah aja. Nang mudah aja itu. Kalau ada bandanya kembalikan. Kalau ada gantiannya. Kalau orang yang ampunnya udah mati, warisnya. Kalau warisnya kada dikenal, caranya kayak itu tadi. Nah, lalu kita gunakan untuk amal-amal jariah, niatnya untuk mengampunnya tadi. Dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan ada bagi orang, untuk orang yang kita cuntan barangnya itu. Menyuntan itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya sarik, artinya ya kan mencuri, bahasa Indonesianya nang sekarang KKN, korupsi. Alhamdulillah di langgar sini kada ada orang korupsi. Ya kan? Nah, kalau korupsi di sini. Kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu. Ditugaskan jam 8 mengajar, jam 9 hanya datang, berokok pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta, pengencenan tulak 3 hari gurunya mapak belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan. Tamakan duit murid 3 hari selama dalam pelayaran. Itu korupsi duit. Guru orangnya, malah kadang-kadang kepala sekolahan. Namun sudah kepala sekolahan korupsi, apalagi yang bawaannya. Kalau sudah orang Istanbul menutup jalan, bagaimana orang bawahan? Ya kan, Pak? ما أشد نورك يا حبيبي محمد ما أشد نورك يا حبيبي محمد. Di antaranya yang ada di dalam kota Taubat, yaitu dihilangkan Allah Ta'ala duka cita. Biasanya orang sakit hati kan, duit habis. Biasa kan? Atau rumah miris, sakit hati. Atau bini menangati kawin ulang, sakit juga hati. Ya kan? Guru aja. Tapi kalau orang bujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya, berarti bininya kada lagi menangati, bahkan mencariakan. Yang paling bungas lagi seperti Betty. Betty itu orang di luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah Ineke. Ulun cariakan kaju sukses yang jabir nang anu. Kita kada hendak kawin, inyan cariakan umanya siapa tak? Umanya siapa anak nang Tuhan dia. Nah, kada nyahut berusuk kada nyahut. Kada nyahut berusuk kerja dia. Guru dari Pak. Umanya siapa tak? Puan. Umanya Titik Sandora. Aduh. Rupanya guru dari bisi ngara, bisi anak ngarannya Titik Sandora. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit ada, nah, duit ada, rumah ada miris. Kada ada lagi nang duka cita di rumah tangga, kada ada lagi. Asal bujur taubatnya nang tadi. Itu ulun mengambil kata-kata balaghah badi'. Taubat ulun umpamakan seperti satu kota.
nang isinya luar biasa. Di antaranya tampak memakai beberapa alat tadi, lapisan dari dada, hati dan sampai fuad, lub, sir dan sir tadi. Tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua, tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Asalnya sempit, tahu kalau sempit? Model kita tadi dalam kamar rasa kesempitan, kamar itu sempit kan kurang enak. Kalunya lebar enak. Enggih. Nah itu humak lah apalah macam-macam. Bahinak malih lah apalah, hampa udara lah apalah. Menyatakan tut, atau lagi ya. Ibak kamar lawan kantut. Nah itu. Tapi kalau lebar kamarnya bakantut berdua bimbelan bini nang babunyi lawan nang ada babunyi. Baunya hilang, tak ada keciuman. Pertanyaan, kenapa kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Jawabannya, karena kantut laki-laki memakai mikrofon dan 2 baterainya. Mikrofon gitu ada kayak ini lah mikrofonnya ada kisah Sultan Harun Ar-Rasyid kawin lawan Siti Zulaikha bunga tiba-tiba mati mendadak ujar ulang ini serangan jantung sakit hati dan sedih luar biasa Harun Ar-Rasyid sampai rumahnya itu ditutup dinding beberapa minggu dan tidak bisa turun ke kantor mengurus negara. Maka repotlah rakyat, terutama di PR dan MPR. Panas dan Kapolri semuanya repot. Maka semuanya musyawarah. Putusan tidak ada jalan. Kita mesti minta bantu lawan seorang yang sangat pintar di zaman ini, yaitu Abu Nawas. Datanglah mereka kepada Abu Nawas. Kata Abu Nawas, ada apa? Emangnya Abu Nawas orang Betawi? Bukan. Ini bantu Abu Nawas bantu. Ini raja sedih. Gimana negara begini kalau raja sakit hati? Raja ke luar negeri aja, nang di dalam negara udah hancur, ditinggalkannya. Guru pesantren meninggalkan berjalan ke kemari tablik, daur anak muridnya. Ini maksud ulun tembak guru-guruan. Kalau sudah habis pesantren jangan ke kemari lagi, tugul jadi kutu pesantren. Supaya anak buah kita nang di situ nang diamanahkan oleh ibu bapaknya kepada kita bujur-bujur, kita laksanakan penjagaannya. Wassadad. Ujar Abu Nawas, kita coba membantu menghibur raja. Assalamualaikum. Assalamualaikum raja. Oh kenapa sedih pian maka raja? Leha mati. Kita berjalanan. Pokoknya pian mesti menggilingi ulun nak menghibur pian. Oke. Raja mau berjalan sampai ke kebun itu delima. Maka raja menangis setengah mati. Nangis benar. Nah, ujar Abu Nawas. Salah pangjalan. Hendak menghibur bertambah sakit hati. Ditakuni. Raja, gerangan apakah yang menyebabkan sampian menangis bahimat ini? Ujar raja, aku tatkala mata memandang kepada buah delima, keingatan lawan nenennya Jaleha. Lamun nenennya nang kaya buah delima, kaya mapa entepnya.
Jalan Abu Nawas, jalan pulang sampai ke kebun pala. Abu Nawas nang tertawa panah mati. Ujar aja kenapa jadi tertawa? Ulun kaganangan biji peler abah ulun. Persis buah salak. Waktu inilah raja mengalahkan tertawa, mengeluarkan duit 100 tahun memberi ke Abu Nawas. Hasillah maksud man jadda wajad. Wassalam. Ikam kan melihat terima tertawa, melihat biji salak iya. Bahmun bijinya gitu abahnya Abu Nawas nang kaya buah salak tema apalah mikrofonnya gasang bit gampangan salah gasang apalagi salak Madura. Ya Allah yang kena tahu menundam ulun mati mun ulun mati aja pian tahu ulun kena mun ulun mati hidup pian kada tahu ulun ni ganjil raja, bukan raja ganjil raja. Yang nggak tahu lagi hidup, menurut mati hanya tahu kan nggak? Kenapa aja? Mati itu bang. Nah ingat lawan mati, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Jadi kepada orang yang udah ma'rifat kepada Allah sifat baqa disuruh inya itu banyak-banyak istighfar dan ampih mengerja segala dosa. Nang maling ampih menyuntan, nang perampok ampih merampok, nang pendusta ampih baandut. Kan bahasa orang Keraton bari dusta itu andut. Nang malinyahi janji ampih. Nang berceramah aja niatnya hendak mencari bini lawan duit ampe. Nang memakai nang guring di rumah anak yatim ampe. Setiap bini-bini yang ditinggalkan lakinya ada di si anak yatim, maka semua harta di situ ada hak anak yatim. Di kamar ada haknya, di dapur ada haknya, di radio ada haknya, di lampu listrik ada haknya, di telepon ada hak anak yatim. Apabila laki nang hanyar umpat guring di rumah situ tak pakai hak anak yatim. Umpat bemasak di dapur situ termasuk memakai hak anak yatim. Ini hendaknya lah diperhatikan. Saya tidak takut dibekot oleh siapapun, tapi saya takut sama Allah. Oleh sebab itu ada ilmu faraid. Tatkala mati laki bini 1/8. Anak nang bini-bini laki-laki punya ada sisanya. Laki-laki dua bagian dari bini-bini. Sudah dibagi itu nang mana hak nang anak bini-bini nang mana laki-laki mana umanya kawin umanya kalain boleh di kamar umanya itu sebab itu hak umanya bukan anak yatim pada bagi tiap itu. Lamun belum dibagi masih ada di mana-mana hak anak yatim itu. Sejuzuk itu ada. Hati-hati orang yang datang masuk bedudi ini. Ulun bukan menangati orang balu kawin kada. Nah ulun tangat ini jangan menggunakan hak yatim. Jarang aja orang bicarakan itu, nggak tahu juga. Tahu aja, ada takutan. Takutan manusia ini menjadi pukulinya paling-paling mati, tapi surga daripada kita berdiam masuk neraka. Baqa Bicara wujud dalam baqa mukhalafah lil hawadis. Yang keempat daripada tafsir, Allah menyalahi bagi segala yang baharu, mustahil bersamaan bagi yang baharu. Jadi kada sama bibi dengan pecel. Pecel ulahan bibi nang ulah kada sama bibi dengan pecel. Apalagi Allah Taala dengan makhluknya. Kada sama, iya kan? Kada sama. Dalil laisa kamitslihi syai'un. Tap di dalam kamitslihi adalah silah.
tidak mempunyai makna. Jadi laisa kamitsli ay laisa mislahu syai'un. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Wa samiul basir. Itu dalilnya. Amalannya nang zahir banyak-banyak baca subhanallah. Jangan kadang membaca subhanallah sehari semalaman. Nah itu, apabila sehari semalaman kadang membaca subhanallah, kita berdosa. Sebab kadang mengamalkan makrifat di bidang sifat mukhalafah bil hawadits. Apabila ikam banyak membaca subhanallah, diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Riwayat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Maka seandainya bumi yang 7 ini disusun rata, selapis susun yang selapisnya, susun pulang lebar, jadinya 7 lapis begini diurak rata. Berapa lebarnya kalau dibaca? Ditambah lagi langit yang 7 lapis, disusun 7, sambung lawan bumi 7 lapis, sampai berapa luasnya? Lebar banget, pahamkah? Lalu di atas langit ada namanya makhluk Tuhan, kursi. Kursi ini lebih lebar dari langit dan bumi. Kita sambung pulang si kursi itu pulang. Anggaplah kursi itu 10 ganda daripada langit dan bumi. Disusun rata, maka apa besarnya? Maka apa besarnya? Nah, luas banget. Nang 3 ini, bumi, langit, kursi, begitu luasnya. Ada lagi Tuhan bisi makhluk namanya aras. Sekiranya yang 3 ini diandak di aras, seperti cincin di atas pucuk gunung kecilnya. Artinya besarnya aras Allah Ta'ala di atas sana, aras sana. Mun hendak melihat naik ke sana. Sedangkan aras yang begitu besarnya, begitu beratnya, nang ditugaskan Allah menyandangkannya 4 di waktu dunia ini. Kalau sudah kiamat ditambah lagi 4, jadinya 8. Wa ya'milu fawqa arsy rabbika yawma idzin tamaniyah. Kalau nanti 8, sekarang hanya 4. Yang 4 ini malaikat. Sebuncu satu. Sampai sekarang aras kada gugur ke atas kursi. Kursi kada gugur ke atas langit. Langit kada gugur ke atas bumi. Apa amalannya malaikat yang mengangkat aras? Tasbih. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan, seperti presiden, wapres dan bawahannya yang banyak tanggungan, seperti wali-wali, diantaranya wali abdal bawahan saya, dan wali akhyar bawahan saya, dan wali autad bawahan saya, dan lagi wali nukoba, rokoba, nujaba di bawah saya semua. Hendaklah kamu banyak-banyak baca tasbih supaya kamu sanggup menyandang apa macam-macam kemungkaran, supaya jantung jangan pagat, tahan manahan bala-bala dan gana-gana, tidak mati terkajut, supaya umat ini masih dapat lagi berlindung di bawah naungan antara rahmat atau apa itu bendera masing-masing kalian. Kalau kurang membaca tasbih, ya Allah, lemahlah maka cepat matinya. Kalau kau menyandang Sikung bisi bini 2 malam mati. Kenapa? Sakit hati bininya bilang kada memberi burit. Kada kawat sabar nang kuat. Sabar kada kuat, ridho kada kuat, syukur kada kuat, maqnaah kada kuat, luhut kada kuat, apa namanya pemaaf kada kuat, dan macam-macam kada bisa kuat. Karena vitaminnya untuk memperkuat ruhaninya yaitu tasbih kada tapi dikinum. Minumlah vitamin tasbih sebanyak-banyaknya untuk memperkuat iman kita. Adapun amalan yang dibatin masalah artinya mukhalafah, maka hari ini kita belum diberi izin untuk menyampaikannya dan membukanya. Jadi maaf saja. Artinya baru untung lagi masalah ini 2 hari sudah 2 kali pembacaan baru dapat izin. Kita kalau wani
cara tanpa izin. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri sendirinya, mustahil tidak berdiri sendirinya. Dalil innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya Allah Ta'ala sugih lagi pemurah, mustahil susah atau mustahil apik. Itu yakin kita Allah Ta'ala sugih pemurah, mustahil Allah Ta'ala itu susah, mustahil Allah Ta'ala itu apik. Langit dan bumi dan isi keduanya dan antara keduanya untuk makhluk, bukan untuk sidir. Kita beribadat macam-macam, pahalanya gasan kita, surga gasan kita, kada gasan Allah Ta'ala kada. Kita memuliakan Allah, berzikir dengan Allah, gasan kita, hasilnya bukan untuk sidir. Karena kemuliaan Allah sudah tetap, kada bertambah, kada berkurang lagi. Maka amalannya, jangan sekali-kali kita mengharap akan makhluk. Itu papan tangannya. Jangan mengharap yang lain daripada Allah. Apabila kita mengharap yang lain dari Allah, nah kita ngarannya kada mengamalkan ma'rifat nang Tuhan bersikat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sampai kepada sambungan hari ini wahdaniyah. Allah wajib bersifat wahdaniyat, bahasa Arab, bahasa kitanya asa zatnya dan asa sifatnya, asa PL-nya. PL itu kan perbuatan. Maksudnya asa zatnya tidak bersuku-suku dan tidak ada orang lain menyerupai akan zat Allah. Nah, kalau manusia ada nama irip. Ini ke mairip lawan beti. Yalah. Nah itu. Beti mairip lawan ini ke. Aku waktu di rumah buka TV melihat beti ini tuh. Semotor ning tuh nah becium orang laki-laki orang luar negeri. Sejak rumahnya kok kada jadi lagi berhubungan dengan si ini kak. Kenapa aja rumahnya? Tuh udah pacaran dengan orang luar. Ada hakun kayak itu. Ujar rumahnya lain ini lain itu baik dengarnya apa mah irip. Nah jadi ada iripannya ada iripannya ada. Nah jadi kan pagi melihat guru usop Tuhan kada cara guru usop. Melihat ulang guru ada Tuhan kada cara guru ada. Kemana aja mata ikam kasih lupa Tuhan. Asal ikam sudah menjadi darah daging, Allah Ta'ala bersifat wah. Yuk. Semestinya limbah sudah tamat 20 ini, ikam masuk kamar sikong-sikong 40 hari. Kalau boleh makan baras, kalau boleh makan baras sama sekali nasi aja. Ngarannya khalwat bagaimana Rasulullah yakhlu bi ghari Hira. Keluarnya insyaallah luar biasa. Jangan-jangan keluar langsung kutub. Wali kutub Allah. Itu Habib Hamid Basiri, Hamid bin Abbas Al-Bahasim. Belajar wujud sebiji aja. Guru Sidin, Tuan Mufti Jamaluddin Sungai Jingah. Belajar wujud, boleh mengamalkan kitabnya yang ini langsung menjezuk jadi wali gonol karabat gonol kan sebiji aja wujud aja. Tapi langsung lawan khalwatnya yang memimpinnya adalah Jamaluddin. Jamaluddin kan jadi mursyid dah. Anak Sidin aja gitu mursyid, Abu Ya Arsa. Minanto Sidin aja mursyid juga, jurak taha. Nang rajin-rajin aja nuntut ilmu, mun nyawa alim kena apa? Mun nyawa alim kena kada mayu pelernya. Banyak orang mengambil berkat. Jilat-jilat habisan minggu nih. Apa ikan? Kurang bahari itu kalau limbahnya ditutup bisa rakai, limbah dituntut dipakai.
Jadi asa pada zat Allah kada bersuku-suku dan orang lain tidak bisa menyerupainya. Kada ada iripannya, kada ada. Itu diyakinkan di hati dulu. Nang kedua, asa pada sifat. Artinya asa pada sifat, orang lain kada mempunyai sifat seperti sifat Allah. Nang kedua, sifat Allah itu kada berbilang, ya kayak ilmu satu aja, kudrat satu aja, ibadat satu aja, minta tak. Jadi di dalam tauhid zat dan sifat menafikan muttasil dan munfasil. Sudah 4 kan dimatikannya. Nah, yang ketiga, asa pada fi'ilnya. Artinya tidak ada yang berbuat, hanya Allah sendiri. Jadi yang lain daripada Allah yaitu makhluk. Kada bisi perbuatan sama sekali. Atau bisa dikatakan dengan kata-kata yang lainnya mati. Orang mati itu kan kalau kau apa-apa. Mati kalau kau apa-apa. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang asa. Nah lalu patut bagi mukmin mutakid bahwa ia melihat PL-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun yang terjadi, maka hendaklah kita jangan kada ingat ini adalah perbuatan Allah. Ya sembahyang perbuatan siapa? Allah. Ya baca Quran perbuatan siapa? Ya baca salawat perbuatan siapa? Baca mulut perbuatan siapa? Baca kasidah perbuatan siapa? Memukul terbang perbuatan siapa? Ini kada undak dong oleh sembahyang, undak dong puasa, undak dong berzakat, undak dong waduh. Jar Allah Taala dari mana bakajan? Itu nangaran musyrik, menyekutui Allah di dalam segala perbuatan. Jangan mengaku bisi perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, lalu perbuatan Allah kada kawa dihitung banyaknya, tapi jumlahnya 2, baik dan buruk. Ya nang qadar baik, qadar jahat, semua dari bah nyaman nang jemaling sudah mun baca curitan Allah juga nang baca curitan. Nang hendak saya sampaikan pendapat Anda di hati begitu betul, tapi jangan lupa Anda perbuatan baik sebagai tanda yang nyata Anda diridhoi Allah dan surga tempat Anda. Perbuatan yang satunya adalah bukti dan tanda yang nyata bahwa Anda dimurka Allah dan neraka tempat Anda. Nah ini. Jadi supaya jangan jadi ilmu sebuku. Jelaslah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan zuriat kita termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit kita lahir dan batin, memberi kita umur nur panjang semata-mata untuk menuntut ilmu dan beribadah. Amin Allahumma amin ala tilkanya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد العلم والحمد على كل احد من احد اهل النار اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين تقبل الله منكم.
Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.